Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Husna. Nama saya Yurika Priapsi. Nama saya Maisha Putri. Nama saya Naila Amalia. Nama saya Nana Pranasti. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang sosialisasi dan nilai sosial. 1. Sosialisasi. Sosialisasi adalah proses sosial yang terjadi pada seseorang untuk mempelajari dan menyesuaikan diri terhadap norma, nilai, perilaku, adat, dan budaya di wilayahnya. Adanya sosialisasi bertujuan agar seseorang individu dapat bergabung dengan kelompoknya. A. Tujuan sosial. Secara umum, tujuan dari kegiatan sosial adalah sebagai berikut. 1. Sosialisasi membantu individu untuk meraih identitas dirinya secara fisik maupun mental. 2. Sosialisasi kemungkinan setiap individu maupun kelompok untuk mengembangkan potensi humanistiknya dan belajar bagaimana hidup dalam kehidupan sosial. 3. Sosialisasi merupakan kebutuhan dasar manusia untuk bertahan dalam kehidupan masyarakat. 4. Sosialisasi dapat membantu seseorang atau kelompok untuk meniru kebudayaan. B. Agen sosialisasi. Media sosialisasi terdiri atas sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer adalah sosialisasi yang paling dasar dan utama yang berlangsung pada anak usia 0 sampai 5 tahun. Dalam sosialisasi primer, pihak utama yang berperan adalah keluarga. Adapun dalam sosialisasi sekunder, pihak yang berperan antara lain sekolah, teman sebaya, dan media massa. 1. Keluarga. Keluarga adalah wahana sosialisasi yang pertama dan utama. Beberapa perlakuan orang tua yang dapat menunjang sosialisasi adalah sebagai berikut. A. Mengusahakan agar anak-anaknya selalu dapat dengan orang tuanya. B. Memberikan pengawasan dan pengendalian perilaku anak secara wajar. C. Mendidik anak untuk dapat membedakan perilaku yang benar dan salah. D. Memberikan contoh perilaku yang baik. E. Memberikan perlindungan baik secara fisik maupun mental. 2. Teman sebaya. Pada masa ini, pengaruh kelompok tidak akan begitu tampak, walaupun pada masa itu seseorang anak sudah memiliki teman di luar keluarga. Bentuk sosialisasinya mungkin hanya berdasarkan pada kesamaan minat serta kesukaan yang sama-sama dimiliki oleh setiap anggota. 3. Sekolah. Sekolah menjadi tempat selanjutnya untuk meningkatkan sosial anak. Pada umumnya di sekolah seorang murid mempelajari hal-hal yang belum dipelajari sebelumnya dalam keluarga ataupun dalam kelompok teman sebaya yang menjadi teman bermainnya. 4. Media massa. Media massa menyajikan berbagai berita dan cerita yang secara langsung diidentifikasi dan akan berpengaruh pada perilaku kehidupan masyarakat. C. Tahap sosialisasi. 1. Tahap persiapan, yaitu dialami individu ketika ia mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosial yang termasuk memperoleh pengalaman tentang diri. 2. Tahap meniru, yaitu saat terbentuk kesadaran akan kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi yang lain. 3. Tahap siap bertindak, yaitu peniruan yang dilakukan individu sudah berkurang dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. 4. Tahap penerimaan norma kolektif, yaitu ketika seseorang telah dianggap dewasa dan harus secara mandiri menjadi masyarakat. D. Bentuk sosialisasi. Bentuk sosial terbagi menjadi dua, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer merupakan sosialisasi pertama bagi individu sebelum ia berada dalam lingkungan masyarakat seperti keluarga. C. Tipe sosialisasi. 1. Formal. Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti sekolah dan pendidikan militer. 2. Informal. Sosialisasi tipe ini terjadi di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan. 2. Nilai sosial. Nilai sosial diartikan sebagai konsep-konsep hidup dalam pikiran sebagian besar masyarakat di wilayah tertentu yang dianggap penting. Nilai sosial berkaitan dengan pola perilaku, pikiran, serta karakter yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat. Ponjaraningrat mengemukakan pendapatnya bahwa nilai sosial adalah sebuah konsep yang ada di dalam pemikiran manusia, serta sebagian masyarakat akan menganggap hal tersebut adalah suatu yang mulia. A. Fungsi nilai sosial. Fungsi nilai sosial tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Nilai sosial sebagai pemersatu masyarakat. 2. Nilai sosial sebagai sistem kontrol sosial setiap individu. 3. Nilai sosial sebagai pelindung dari masuknya nilai lain dari luar lingkungan. 4. Nilai sosial sebagai bentuk solidaritas pada anggota kelompok atau masyarakat. B. Klasifikasi nilai sosial. Menurut Profesor Noto Negoro, nilai sosial diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu nilai material, nilai vital, serta nilai rohani. 1. Nilai material.
berkaitan dengan nilai yang dianggap berguna bagi jasmani atau fisik manusia. 2. Nilai vital merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. 3. Nilai rohani berkaitan dengan sesuatu yang berguna bagi kebutuhan rohani atau spiritual manusia. Nilai rohani terbagi atas 4 unsur nilai, diantaranya sebagai berikut. A. Nilai kebenaran merupakan nilai yang bersumber dari akal pikiran manusia. B. Nilai keindahan merupakan nilai yang berkaitan dengan ekspresi perasaan manusia. C. Nilai moral merupakan nilai yang bersumber pada unsur kehendak atau keinginan manusia. D. Nilai religius merupakan nilai kepercayaan atau keyakinan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta bersifat mutlak dan abadi. Norma sosial. Norma sosial adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya. Norma yang berlaku di suatu wilayah dapat berbeda dengan norma di wilayah lainnya. Oleh karena itu, dalam proses sosialisasi kita harus menyesuaikan dengan aturan dan norma yang berlaku di suatu wilayah. Jenis-jenis norma. 1. Berdasarkan daya ikat. A. Norma cara. Norma cara merujuk pada suatu bentuk perbuatan pribadi. Norma ini jelas terlihat pada hubungan antar individu. B. Norma kebiasaan. Norma kebiasaan berhubungan dengan kesukaan individu untuk melakukan kebiasaan tertentu. C. Norma tata kelakuan. Tata kelakuan memberikan batasan-batasan pada perilaku individu dan menjaga solidaritas atau kesetiakawanan di antara anggota-anggota masyarakatnya. D. Norma adat istiadat. Norma ini menunjuk pada kekuatan penyatuan setiap pola perilaku masyarakat. Dua. Berdasarkan sumbernya. A. Norma hukum. Norma hukum merupakan jenis norma yang sanksinya sangat jelas dan tegas. Norma hukum dapat dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu norma tertulis, contohnya hukum pidana dan perdata, dan norma tidak tertulis, yaitu hukum adat. C. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah petunjuk hidup yang berasal dari pergaulan segolongan manusia dalam suatu masyarakat dan mengatur bagaimana seorang harus bertingkah laku dalam kehidupan masyarakatnya. D. Norma agama. 4. Pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial. Pelaku pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial dapat diberikan sebutan dengan tingkatan yang berbeda-beda sebagai berikut. A. Pemandal. Pelaku pelanggaran disebut pemandal apabila ia tidak ingin mengetahui nasihat dari orang-orang di sekitarnya. B. Pembangkang. Seorang pelaku pelanggaran dapat disebut pembangkang apabila tidak ingin patuh terhadap peringatan orang-orang yang berwenang di lingkungannya. C. Pelanggaran. Pelaku pelanggaran nilai dan norma sosial dapat disebut pelanggaran apabila ia melanggar norma-norma sosial yang berlaku. D. Penjahat. Seorang pelaku pelanggaran disebut penjahat apabila ia mengabaikan norma sosial sehingga menyebabkan kerugian harta dan jiwa di lingkungannya. 5. Keteraturan sosial. Keteraturan sosial adalah suatu kondisi yang menunjukkan hubungan sosial berjalan secara teratur dan tertib sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. A. Tertib sosial. Tertib sosial adalah kondisi masyarakat yang selaras antara tindakan anggota masyarakat dengan nilai dan norma yang berlaku.
Ciri-ciri tertib sosial yaitu adanya kerjasama yang berlangsung menyenangkan, adanya sistem nilai dan norma yang jelas, dan anggota masyarakat yang mengetahui serta memahami nilai dan norma yang berlaku. B. Order. Order adalah suatu sistem nilai dan norma yang diakui oleh masyarakat. Order akan tercapai apabila tertib sosial dipertahankan. C. Keajengan. Keajengan adalah suatu keadaan keteraturan sosial yang tetap dan berlangsung terus-menerus. D. Pola. Pola menunjukkan corak hubungan sosial yang tetap dalam interaksi sosial. Pola terbentuk cukup lama dan berulang-ulang serta muncul sebagai model tetap untuk dicontoh.